Tuhan Yesus datang bukan untuk orang benar. Saudara, mari kita baca dalam Lukas pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-32. Firman Tuhan berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa, supaya mereka bertobat." Saudara, firman Tuhan ini menegaskan misi kasih karunia-Nya Tuhan yang merangkul semua orang. Ada poin-poin penting yang mau kita belajar, yang kita dapat dari kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Yang pertama, saudara, Yesus adalah tabib bagi yang sakit secara rohani. Nah, Yesus menganalogikan dirinya ini sebagai tabib dan orang berdosa sebagai orang sakit. Nah, saudara, tabib hanya dibutuhkan oleh mereka yang menyadari penyakitnya, bukan oleh mereka yang sehat. Orang yang merasa benar atau sombong, secara tanda kutip saudara, sombong rohani, itu mereka tuh biasanya menutup diri dari kebutuhan akan juru selamat. Nah, poin yang berikutnya saudara, ini panggilan kepada orang berdosa. Firman Tuhan di pagi ini lewat Lukas pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-32 ini panggilan kepada setiap orang berdosa. Yesus tidak menolak orang berdosa saudara, melainkan dia mendekati mereka, bahkan berteman dengan pemungut cukai. Dan orang yang dikucilkan seperti Lewi dalam Lukas pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-32, ini menunjukkan bahwa tidak ada masa lalu saudara yang terlalu kelam untuk menerima kasih dan pengampunan daripada Tuhan. Poin yang berikutnya saudara, tujuan utamanya adalah untuk kita ini bertobat saudara. Tujuan utamanya adalah pertobatan. Tujuan Yesus memanggil bukan sekadar menerima keberadaan orang berdosa saja, melainkan membawa mereka kepada pertobatan. Nah, perubahan hidup yang sesungguhnya dari cara hidup yang salah menjadi pola hidup yang benar saudara, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, yang berikutnya, kebenaran diri sendiri adalah penghalang. Nah, pernyataan ini saudara adalah sindiran bagi orang-orang Farisi yang merasa mereka itu suci dan mereka itu merendahkan orang lain. Nah, orang yang merasa tidak berdosa tidak merasakan kebutuhan untuk bertobat, sehingga mereka itu kehilangan kesempatan untuk menerima anugerah. Poin yang berikutnya saudara, dalam perenungan firman Tuhan di pagi ini ada pengharapan akan pemulihan. Nah, masa lalu yang kelam saudara tidak menghalangi seseorang itu untuk melayani Tuhan. Nah, ketika seseorang itu dia bertobat, Tuhan menyediakan pemulihan dan masa depan yang baru, pengharapan yang baru, dan mengubah pribadinya menjadi lebih baik. Nah, saudara, semoga perenungan firman Tuhan di pagi ini memanggil setiap kita untuk mari kita memiliki kerendahan hati, mengakui keterbatasan kita di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa kita di hadapan Tuhan, serta datang kepada Tuhan untuk menerima pemulihan dan perubahan hidup, bukan untuk membenarkan diri sendiri. Kiranya kasih Kristus menyertai setiap kita, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mari beri diri untuk Tuhan, buka hati untuk Tuhan, sehingga terjadi pemulihan, terobosan dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan berkati. Immanuel.